Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah akuntansi biaya. Dan melanjutkan materi sebelumnya terkait sisa bahan, kali ini kita akan mempelajari tentang produk cacat. Nah, eh, mengingatkan kembali pada teman-teman semuanya bahwasanya setiap kali kita melakukan proses pengolahan produksi pesanan, ada beberapa kemungkinan yang terjadi ya, seperti halnya sisa bahan, produk cacat, dan produk rusak. Nah, kalau sisa bahan kemarin kita sudah diskusikan bersama-sama. Nah, sekarang kalau produk cacat, ini adalah produk yang bagaimana sih? Jadi produk cacat itu atau defective work ini adalah hasil proses produksi yang tidak memenuhi spesifikasi dan standar mutu yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Sehingga produk ini jadi tidak layak untuk dijual atau tidak layak untuk kita berikan pada konsumen. Nah, tetapi kita masih punya kesempatan nih untuk memperbaiki produk cacat ini supaya produk ini bisa memenuhi standar dan juga spesifikasi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Tapi tentunya dengan membutuhkan biaya perbaikan atau biaya pengerjaan kembali ya untuk memperbaiki produk cacat ini supaya ia dapat sempurna. Oke. Produk cacat ini berbeda dengan produk rusak. Jadi produk cacat ini berbeda dengan produk rusak ya. Jika produk rusak, maka sudah tidak dapat kita perbaiki lagi. Sedangkan produk cacat masih memungkinkan kita untuk menjadi memungkinkan kita untuk merubahnya menjadi produk yang normal sehingga ia bisa dijual kembali dengan melakukan perbaikan atau pengerjaan kembali. Ya, jadi seperti itu. Kalau produk cacat itu masih punya kesempatan untuk kita perbaiki, namun jika produk rusak, artinya dia sudah betul-betul tidak dapat kita perbaiki lagi ya, tidak bisa kita penuhi standar atau spesifikasi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Nah, dalam perlakuannya pada akuntansi, produk cacat ini masuk dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, jika produk cacat ini bukan merupakan hal yang biasa terjadi dalam tingkat produksi, tetapi karena tingkat kesulitan dan karakteristik dari pengerjaan pesanan tertentu, maka biaya untuk perbaikannya atau biaya untuk pengerjaan kembali dibebankan sebagai tambahan biaya produksi dari pesanan yang bersangkutan. Jadi kan terkadang kita punya jenis-jenis pesanan yang agak ribet atau mungkin agak sulit dalam pengolahan atau proses produksinya, sehingga ketika itu terjadi sehingga terjadinya produk cacat itu, maka beban biaya untuk perbaikannya dihitung atau dibebankan sebagai tambahan biaya produksi dari pesanan yang bersangkutan. Nah, akan beda cerita lagi apabila produk cacat ini merupakan hal yang biasa atau normal terjadi dalam proses produksi. Jadi produk cacat ini kadang menjadi produk muncul ya atau timbul menjadi suatu hal yang normal dalam setiap prosesnya. Sehingga ketika kita melakukan perbaikan, kita membutuhkan biaya untuk pengerjaan kembali, perbaikannya, itu akan dibebankan kepada seluruh produk dengan cara memperhitungkan biaya pengerjaannya, biaya perbaikannya itu ya, kita hitung terlebih dahulu, yang kemudian akan dimasukkan ke dalam tarif BOP atau biaya overhead pabrik. Nah, selain kedua hal tadi, kita juga perlu untuk mengetahui bagaimana kita memperlakukan pencatatan akuntansinya apabila terjadinya produk cacat karena kesalahan atau kurangnya pengawasan. Jadi misalnya terjadi produk cacat akibat kesalahan dalam proses produksi seperti kurangnya perencanaan, pengawasan, pengendalian, kelalaian pekerja dan lain sebagainya. Maka biaya untuk memperbaiki produk cacat seperti ini tidak boleh dibebankan ke pengendalian overhead pabrik atau tidak boleh kita bebankan pada BOP, tetapi diperlukan atau kita perlakukanlah biaya perbaikannya ini sebagai kerugian atau rugi produk cacat ya. Oke. Teman-teman semuanya, berikut ini ada contoh soal ya yang bisa kita cermati sama-sama. Jadi di sini ada PT Hansa pada bulan Juni 2010 mengolah 2 macam pesanan, yaitu pesanan H1 dan H2. Pesanan H1 sebanyak 400 dan pesanan H2 sebanyak 250. Ada BOP yang dibebankan berdasarkan tarif sebesar Rp20 per jam kerja langsung. Dan biaya untuk
setiap pesanan adalah sebagai berikut. Nah, di situ diketahui bahwasanya untuk menghasilkan pesanan H1 sejumlah 400, kita membutuhkan biaya produksi senilai Rp380.000 yang terdiri dari Rp230.000 bahan baku, Rp90.000 tenaga kerja langsung, dan Rp60.000 BOP-nya alias overhead pabrik. Nah, begitu pula untuk yang terjadi pada pesanan H2, membutuhkan biaya bahan baku senilai Rp100.000, membutuhkan biaya tenaga kerja langsung senilai Rp400.000, dan overhead pabrik senilai 300, sehingga total biaya produksi untuk pesanan H2 untuk menghasilkan 250 satuan ini adalah Rp800.000. Ya. Nah, kemudian teman-teman, kita hitung dulu, kita total dulu keseluruhan biaya produksi dari masing-masing elemen. Untuk bahan baku, untuk mengolah kedua pesanan ini membutuhkan Rp330.000, tenaga kerja langsung membutuhkan Rp490.000, dan juga overhead pabrik membutuhkan Rp360.000. Sehingga total biaya produksi untuk kedua pesanan ini adalah Rp1.180.000. Nah, kemudian dalam soal juga diketahui bahwasanya setelah kedua pesanan itu diproses, ternyata pesanan H1 sebanyak 50 buah ini cacat dan dapat diperbaiki dengan biaya bahan baku senilai Rp10.000, tenaga kerja 200 jam dengan upah Rp30 per jam, dan juga overhead pabrik. Nah, diminta untuk menghitung jurnal dan perhitungan harga pokok persatuan setiap pesanan apabila kondisinya A, produk cacat disebabkan sulitnya pengolahan pesanan H1, B, terjadinya produk cacat bersifat normal, dan C, terjadinya produk cacat karena kurangnya pengawasan. Oke, kita coba selesaikan satu persatu. Kita mulai dari produk cacat yang disebabkan sulitnya pengolahan pesanan H1 ya. Jadi pertama kita buat dulu jurnalnya, jurnal pembebanan biaya produksi pada pesanan H1 dan H2, sehingga kita perlu membuat jurnal di sini bareng dalam proses dikurangi dengan biaya bahan baku senilai total biaya bahan baku untuk kedua pesanan tersebut yaitu Rp330.000, lalu BDP dikurangi dengan BTKL ya masuk di akun debit bertambah senilai Rp490.000, dan BDP dikurangi dengan BOP bertambah di debit senilai Rp360.000. Nah, kemudian berlaku juga, jadi pada akun kredit berkurang Rp330.000 untuk persediaan bahan baku dan Rp490.000 untuk biaya gaji dan upah, serta BOP dibebankan senilai Rp360.000. Lalu kita mulai dari ini teman-teman. Kita mulai dengan bagaimana kita mencatat jurnal untuk produk cacat yang disebabkan sulitnya pengolahan pesanan H1. Jadi kita ketahui sama-sama ya pesanan H1 itu terdapat produk cacat yang disebabkan sulitnya pengolahan. Kita perlu menghitung terlebih dahulu biaya perbaikannya. Di sana disebutkan untuk untuk memperbaiki produk cacat dari pesanan H1, maka kita perlu menghitung dulu ya jumlah biaya yang harus kita keluarkan. Dari mulai biaya bahan baku. Di soal sudah diketahui bahwasanya membutuhkan biaya bahan baku senilai Rp10.000. Nah, berikutnya kita juga butuh BTKL, biaya tenaga kerja langsungnya kita hitung, yaitu dengan harga Rp30 dikali dengan 200 jam, ada Rp6.000. Lalu kemudian overhead pabriknya Rp20 dengan dikalikan 200 jam, ya. Sehingga didapat hasilnya untuk biaya perbaikan produk cacat pesanan H1 membutuhkan total Rp20.000 untuk total biaya produksi. Dari mulai bahan baku Rp10.000 bertambah di debit nih ya. Kemudian Rp6.000 BTKL dan Rp4.000 untuk BOP. Oke. Nah, selanjutnya kita mencatat bagaimana persediaan produk setelah selesai ya. Setelah selesai artinya setelah kita lakukan perbaikan pada produk cacat tersebut. Sehingga di sini di persediaan produk selesai ini kita tambahkan teman-teman dari total biaya produksi sebelumnya, sebelum kita lakukan perbaikan pada produk cacat senilai Rp1.180.000, kita tambahkan dengan biaya perbaikannya tadi senilai Rp20.000, maka persediaan produk selesai di sini bertambah di debit senilai 1,2 alias Rp1.200.000. Lalu untuk di akun kredit pada barang dalam proses dikurangi dengan biaya bahan baku di sini ya, ini kita tambahkan ya, kita jumlahkan dengan biaya bahan baku sebelum adanya perbaikan pada produk cacat. Jadi kalau sebelumnya biaya bahan baku di sini ada Rp330.000, kita tambahkan dengan Rp10.000 sehingga di sini ada Rp340.000.
340.000. Bentar. Oke, ini ya. Lalu kemudian untuk BTKL kita tambahkan juga Rp6.000 sebagai tambahan biaya perbaikan tadi. Kemudian untuk BOP kita tambahkan Rp4.000 sebagai tambahan untuk biaya perbaikan produk cacat tersebut. Nah, selanjutnya kita baru bisa menghitung teman-teman harga pokok pesanan yang selesai. Jadi untuk harga pokok pesanan yang selesai, di sini harga pokok satuan cara menghitungnya adalah dengan menjumlah keseluruhan biaya produksi, baik itu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan BOP, dibagi dengan jumlah unit produksi yang dihasilkan. Karena kita biaya perbaikan tersebut untuk produk cacat dari pesanan H1, maka akan ada perubahan perhitungan pada pesanan H1. Di mana sebelumnya di sini 230.000 adalah total biaya bahan baku yang diperlukan untuk pesanan H1, kita tambahkan dengan jumlah biaya perbaikan jumlah biaya bahan baku untuk biaya perbaikan produk cacatnya, yaitu 10.000. Kita tambahkan dengan jumlah biaya tenaga kerja untuk biaya perbaikan produk cacat pesanan H1 Rp6.000 dan juga BOP di sini Rp4.000 ya. Sehingga di total kemudian dibagi dengan 400 sebagai unit jumlah unit yang dihasilkan untuk pesanan H1, maka didapat hasil yaitu Rp1.000 per satuan untuk harga pokok pesanan dari pesanan H1 yang mengalami produk cacat dan sulitnya pekerjaan. Produk cacat karena sulitnya pekerjaan ya. Jadi pesanan H1 ini untuk harga pokok pesanan yang selesai senilai Rp1.000 per satuan. Lah, kemudian untuk pesanan H2, teman-teman, pesanan H2 di sini diketahui bahwasanya jumlah biaya produksinya seperti yang ada dalam tabel di atas tadi ya sebelumnya. Jadi kita cukup bagi dengan jumlah unit produksi yaitu 250 sehingga hasilnya untuk harga pokok pesanan persatuannya adalah 3.200. H2 tidak perlu kita tambahkan dengan biaya perbaikan karena dalam soal juga diketahui bahwa produk cacat itu terjadi pada pesanan H1, tidak pada pesanan H2 atau ya itu tadi ya. Jadi tidak terjadi pada pesanan H2. Sehingga pada perhitungan harga pokok pesanan H2 tidak mengalami perubahan. Nah, kemudian untuk produk cacat sifatnya normal, di sini kita catat dulu untuk jurnalnya. Ya, jadi di mana produk cacat ini masuk ke biaya perbaikannya masuk ke, sebagai BOP sesungguhnya. Kemudian itu bertambah di debit. Persediaan bahan baku berkurang di kredit senilai 10.000, gaji dan upah Rp6.000 di kredit ya, dan BOP dibebankan Rp4.000 di kredit. Setelah kita mencatat biaya perbaikan produk cacat ke dalam BOP sesungguhnya seperti ini teman-teman. Nah, baru selanjutnya kita masukkan ke dalam pencatatan jurnal untuk persediaan produk selesai. Di mana di sini didapat nominal yang tidak adanya perubahan atau penambahan pada biaya perbaikan. Jadi kalau teman-teman ingat di sini 1.180.000 ini adalah total biaya produksi sebelumnya nih. Ketika di awal, ketika kita tidak tidak adanya biaya perbaikan ya untuk produk cacat tersebut. Artinya apa? Pada saat teman-teman mengetahui produk cacat itu terjadi karena dan terhitung sebagai normal ya, terhitung sebagai suatu kondisi yang normal dalam perusahaan, maka tidak ada perlakuan atau pencatatan khusus untuk penambahan biaya perbaikan itu untuk dibebankan pada konsumen. Artinya tidak perlu dibebankan ke dalam perhitungan harga pokok pesanan konsumen. Ya, tidak perlu dibebankan sebagai perhitungan produk selesai pesanan konsumen. Sehingga itu tadi karena dianggap sebagai biaya perbaikan yang normal terjadi. Nah, sehingga ketika kita menghitung HPP-nya untuk pesanan H1 dan H2, ini juga tidak perlu kita tambahkan dengan biaya perbaikannya. Karena itu tadi pesanan produk cacatnya ini masuk ke kategori yang sifatnya normal. Sehingga pada perhitungan harga pokok pesanannya pun juga cukup menjumlah biaya produksi dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan juga BOP dibagi dengan jumlah unit produksinya. Oke. Nah, selanjutnya produk cacat karena kurangnya pengawasan. Kalau karena kurangnya pengawasan, berarti seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal, berarti ini terhitung atau dianggap sebagai rugi atau kerugian produk cacat pada pencatatan akuntansinya. Sehingga rugi produk cacat ini menjadi nama akun ya.
rugi produk cacat bertambah di debit 20.000, kemudian persediaan bahan baku, gaji dan upah, dan BUP dibebankan berkurang di kredit dengan nilai yang sama, 20.000. Nah, kemudian bagaimana kita menghitung ya selisih pembebanan lebih dari yang terjadi akibat kerugian apabila dianggap sebagai produk cacat ini terjadi karena karena kesalahan atau kurangnya pengawasan. Sehingga kan kita anggap ia sebagai kerugian ya, kerugian produk cacat. Sehingga untuk menghitung selisih pembebanannya adalah dengan seperti ini. Kita hitung dulu BOP sesungguhnya. Nah, BOP sesungguhnya ini terdiri dari biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya depresiasi. Ini saya misalkan saja ya, sekali lagi ini saya misalkan saja bahwasanya biaya bahan penolongnya 150, biaya tenaga kerja langsungnya 50, biaya depresiasinya 75.000, sehingga didapat nih nilai BOP sesungguhnya di angka Rp275.000. Nah, tadi kita sudah hitung sama-sama di sana bahwasanya butuh biaya perbaikan produk cacat. Nah, ini saya ada kesalahan, sebentar saya perbaiki. Jadi di sini ada biaya perbaikan produk cacat ya, tadi kita sudah hitung sama-sama senilai 20.000, mohon maaf, 20.000 biaya perbaikan produk cacatnya. Nah, kemudian BOP sesungguhnya jadi bertambah dari 275 ditambahkan dengan biaya perbaikan produk cacatnya senilai 20.000. Maka BOP sesungguhnya adalah 295. Nah, kemudian BOP dibebankan, ini BOP yang sudah tercantum di dalam soal tadi ya, yang sudah ditaksir oleh perusahaan senilai Rp360.000. Sehingga teman-teman kita menghitung selisih pembebanan lebihnya dengan cara mengurangi BOP yang dibebankan dikurangi dengan BOP yang sesungguhnya. Sehingga didapat di sini hasilnya adalah Rp115.000. Hasil pengurangan dari BOP yang dibebankan dikurangi dengan BOP yang sesungguhnya. Oke, jadi itu dia tadi ya teman-teman, ada perbedaan cara perhitungan pada harga pokok pesanan, bagaimana kita mencatat jurnalnya, bagaimana kita melakukan menghitung selisih pembebanan lebih apabila itu termasuk dalam sebuah kerugian ya, sehingga teman-teman perlu untuk memahami dengan cermat ya ketika kalian menyelesaikan contoh kasus, contoh soal gitu, latihan-latihan soal atau mungkin ya kondisi-kondisi produk cacat ini sendiri ya, apakah itu termasuk produk cacat yang terjadi karena sulitnya pengerjaan atau mungkin itu termasuk sebagai produk cacat karena normal, sifatnya normal, atau bahkan misalnya terjadi karena kurangnya pengawasan atau karena kesalahan. Karena nanti perlakuan dalam catatan jurnalnya pun juga akan berbeda dan termasuk ketika kalian melakukan perhitungan pada harga pokok pesanannya. Oke, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi dan siang hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.